Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Retno Purwaningrum dan teman-teman saya ada Muhammad Ismat dan juga Isniha Maharani nih. Kali ini aku mau mempresentasikan tentang ideologi media dan pembentukan realitas publik. Ideologi media sebagai sarana penyimpanan pesan dan hakikatnya ideologi media sebagai untayan kertas putih polos loh. Nah, ideologi media itu tidak terlihat dan juga halus. Ideologi media untuk mengubah pandangan orang melalui gagasan atau opini yang kemudian membentuk sistematis pemikiran dan juga keyakinan kalian nih. Lanjut, kita ada contoh ideologi. Ibaratnya isyarat asap yang ditandai dengan adanya api dan juga kebakaran. Padahal cuma asap aja, tapi orang meyakinkan itu akan terjadinya kebakaran ya. Nah, lanjut kita punya bagan, yaitu gagasan yang akan menjadi sistematis pemikiran, opini yang akan menjadi sistematis keyakinan. Skematisasi kemampuan, ideologi mengubah pandangan orang lain. Seperti apa? Yuk lanjut. Media memiliki kelayakan penyediaan informasi seperti visual ataupun gambar ya. Visual itu kayak gambar ataupun video. Media itu juga punya cerita dan kesannya sendiri, memiliki motif lembaga sosial seperti iklan, propaganda, memproyeksikan gambar yang disukai dan mengirimkan informasi. Keragaman motivasi yang ada dalam pemilihan gambar itu realitas. Dari gambar realitas itu bukanlah hal yang netral, tapi harus diseleksi dan dikonstruksikan lagi nih. Hal ini untuk mendapatkan kesempatan yang berbeda untuk mendapatkan akses media berpengaruh pada logika. Muhammad Ismat, masyarakat dan media. Yang pertama, mengemukakan teori masyarakat massa adalah teori yang menekankan ketergantungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian, isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Namun media tetap memiliki kecenderungan untuk publik bebas dan menerima keberadaannya sebagaimana adanya. Yang artinya dalam pemahaman saya menyangkut teori ini adalah mereka para kelompok masyarakat elit yang mempunyai kekuasaan dapat menginterpretasikan media untuk menyuguhkan berita-berita yang baik untuk mereka kepada masyarakat, dan bahkan bisa memutarbalikkan fakta terkait persoalan mereka di ranah publik atau mencoba untuk mengalihkan isu terkait rejimnya agar publik seakan lupa dengan persoalan tersebut. Dan kiranya realitas dari teori ini banyak terjadi dan ditemukan di bangsa ini. Melalui teori masyarakat massa tersebut di atas, kiranya saya dapat menghubungkan dengan kasus yang cukup relevan dengan teori tersebut. Contoh kasus yang saya angkat adalah contoh kasus yang terjadi pada salah satu mantan anggota Polri yang terkenal lewat video clipping-nya di dunia maya, Norman Kamaru, yang pada saat itu merupakan anggota Korps Brimob Polri daerah Gorontalo, bergoyang dan menyanyikan lagu India dengan masih menggunakan baju dinasnya. Kemudian tersebar ke dunia maya karena respon masyarakat terhadap video Norman tersebut sangat positif dan membuat berbagai kalangan masyarakat sangat mengaguminya. Membuat institusi Polri pun bergerak cepat dan mengundang dan menghadirkannya Norman ke Jakarta. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kasana filosofis. Secara etimologi, kata filosofis berasal dari kata bahasa Yunani. Secara harfiah dibaca filosofia, terdiri dari kata philon yang berarti cinta atau mengejar, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan, dan maka filosofi bermakna cinta, kebijaksanaan atau mengejar pengetahuan. Secara terminologi, menurut bahasa Inggris disebut filosofi yang memiliki arti cinta kepada buku kebijaksanaan yang mengarahkan pada pencariannya atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip elemen umum kekuasaan, sebab dan hukum yang dipakai sebagai menjelaskan fakta atau keberadaan. Menurut bahasa Inggris disebut filosofi yang memiliki arti cinta kepada buku kebijaksanaan yang mengarahkan pada pencariannya atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip elemen umum kekuasaan, sebab dan hukum yang dipakai sebagai menjelaskan fakta atau keberadaan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofis memiliki makna sebuah pengetahuan yang menyelidiki tentang akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya, atau teori yang mendasarkan alam pikiran atau suatu kegiatan atau ilmu yang berintikan logika.
estetika, metafisika, dan epistemologi. Adapun metode Russell dan bukunya The History of Western Philosophy menyatakan bahwa filsafat itu pertengahan atau titik pertemuan antara teologis dan sains. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide selanjutnya yaitu pemenuhan hak publik, yaitu ada dua persoalan hukum yang diajukan dalam penelitian ini, antara lain sifat hak atas informasi publik dan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak informasi publik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Informasi publik telah menjadi konsekuensi logis dari kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada warga negara, agar tujuan utamanya adalah untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik melalui penyediaan informasi dan dokumen atas permintaan publik, bahwa prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai hak konstitusional warga negara, hal tersebut untuk menunjukkan bahwa kontrario pemenuhan informasi publik merupakan tanggung jawab negara. Pemenuhan pandangan ini pemenuhan hak atas informasi publik tidak hanya terkait dengan kewajiban, tetapi isinya harus benar dan diberikan secara terbuka dan jujur. Disebutkan bahwa pemenuhan informasi publik dan dilakukan secara terbuka dan jujur kontribusi upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oke teman-teman, di sini aku bakal bantu kalian untuk membuka pikiran. Benarkah media menayangkan atau menyiarkan sesuatu hal yang benar-benar kita butuhkan, atau hal yang kita inginkan saja, atau bahkan hal yang hanya menguntungkan pihak media tersebut? Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali nih tentang bagaimana cara media menyiarkan satu hari penuh acara pernikahan pasangan selebriti. Nah, itu juga pernah ada kasus di mana media tersebut mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia tentang penyalahgunaan frekuensi yang tidak mengedepankan kepentingan umum. Nah, dari situ kita bisa lihat nih bagaimana cara media itu mendapatkan keuntungan dari hasil penyiaran atau iklan tersebut, karena seperti yang kita tahu, media juga memerlukan biaya untuk biaya redaksi dan pembayaran karyawannya. Nah, dari situ kita juga harus berpikir jernih dan harus membuka pikiran, di mana kita sebagai konsumen atau sebagai pemirsa itu tidak, ibaratnya tidak jatuh tertimpa tangga, karena publik dieksploitasi semaksimal mungkin demi ideologi pemilik media. Sementara yang kita konsumsi adalah kesadaran palsu yang memayoritaskan tidak dan memayoritaskan publik untuk tidak menyadarinya. Jadi kalau misalkan memang kita adalah konsumen yang cerdas, dari situ kita bisa menyadari bahwa harusnya seperti apa media yang kita butuhkan, dan kita bisa memilah hal seperti apa yang harus menjadi asupan kita atau menjadi tontonan kita, seperti itu. Cukup sekian teman-teman presentasi dari saya dan juga teman-teman saya Retno dan Rismat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadilah konsumen yang cerdas, pilihlah media yang mengedukasi dan yang pasti bermanfaat. Terima kasih teman-teman.